wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita bab 75 kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan 10 hari terakhir Ramadan ini menjadi kesempatan kita meningkatkan aspek spiritual. Kalau spiritualnya sudah bagus, tentu yang lain-lainnya bisa mendorong, membantu kesempatan untuk berasyik masyuk dengan pencipta kita, bisa bersendirian-sendirian dalam keramaian gitu ya. Bisa mengelola suasana hal tersebut. Bab 75 ini tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Jadilah dalam ayat Al-Quran Al-A'raf 199, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada kesempatan bertemu dengan orang bodoh, jahil itu dalam artian bukan edukasi ya, dalam hal pemahaman atau melecehkan gitu, ya udah dihindari saja. Imam Syafi'i malah kalau berdebat dengan orang jahil tidak mungkin menang, udah pasti menang gitu ya. Jadi sudah di akhir aja. Bahkan Rasulullah bersabda, istilahnya konteksnya kita disarankan untuk menghindar ya, meskipun kita dalam keadaan benar, karena dari awal niatnya memang tidak ingin mencari kebenaran gitu, inginnya itu adalah melecehkan atau membuli atau apa, ya sudah tidak usah diladeni gitu, karena sama bodohnya kalau seperti itu. Kemudian maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik, atau cara yang lain kalau kita memang sanggup melakukannya, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang lebih baik lagi. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di sini di bab 75 dan bab-bab lain tentu saling sinkron ya, supaya tidak dibahas satu soal dijadikan satu hukum. Misalkan biasanya Rasulullah kalau hal itu terkait personal, Rasulullah membiarkan. Tapi kalau itu terkait agama, Rasulullah biasanya tidak pernah membiarkan sedikit pun ya. Jadi kalau yang dihinanya Muhammad gitu ya, Rasulullah EGP dalam artinya. Tapi kalau yang dihinanya Islam, Rasulullah paling duluan membela hal tersebut. Rasulullah pernah diludahi, Rasulullah pernah giginya copot, berdarah dan sebagainya karena dilempari orang gitu ya. Tapi karena mereka melemparinya Muhammad, Rasulullah memaafkan. Tapi kalau agama ya, yang dari Allah dihinakan, Rasulullah adalah yang paling pertama. Dalam medan tempur juga Rasulullah pertama. Ini kan biasanya jenderal harusnya di belakang, Rasulullah itu paling pertama. Sehingga itu juga yang membuat pengawalannya lebih aktif lagi. Hadis berikutnya Ibnu Mas'ud berkata, seakan-akan saya masih dapat melihat Rasulullah ketika beliau sedang menceritakan seorang nabi dari para nabi. Dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, dan dia menyeka darah dari wajahnya seraya berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah pernah berdakwah ke satu daerah, kemudiannya bukan dihormati tapi dilempari sampai berdarah. Kalau kita barangkali ya, saya tuh nabi gitu ya, saya tuh punya malaikat di sebelah. Malah malaikat itu menawarkan gitu ya, mungkin saking gemesnya melihat kesabaran Nabi, kalau mau gunung itu ditimpakan ke mereka. Tapi inilah doanya ya, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kadang kita nggak cukup sabar untuk, aduh masa sih nggak tahu gitu ya kayak gini. Tapi ya seperti itulah. Kita sabar tuh bukan kata pasif tapi aktif gitu ya. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Yang lain, orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang bulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah. Kalau orang nggak pernah marah kemudian nggak marah wajar gitu ya. Tapi kalau kita lagi posisi marah kemudian kita bisa mengendalikan, itulah yang hebat. Dan seterusnya. Kemudian bab 76-nya bab sabar menahan gangguan. Dan seterusnya. Bab 77 itu marah apabila kehormatan syariat Islam dilecehkan dan membela agama Allah. Jadi Rasulullah tadi sudah disebutkan sebaiknya kita bersabar, memaafkan dan sebagainya gitu ya. Kalau itu terkait diri kita. Makanya pernah Ali bin Abi Thalib dalam suatu kisah sudah hampir menang gitu ya, bertarung. Kemudian ketika dalam suatu kesempatan dia sebetulnya punya peluang, orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengurungkan niatnya untuk memenangkan hal tersebut karena khawatir kalau dia berbuat itu karena tadi gara-gara ludah itu, gara-gara meludahi saya gitu ya, bukan karena membela kehormatan syariat Islam. Dan seterusnya, ini banyak hal yang menarik di sini, bimbingan dan sebagainya. Bab 78, bab perintah kepada para pemimpin agar menyayangi rakyat, menasihati dan mengasihi mereka, dan larangan untuk menipu rakyat, bertindak keras terhadap mereka, mengabaikan kepentingan mereka dan melalaikan mereka serta kebutuhan mereka. Ini terkait dengan imam yang adil, yang bab 79-nya pemimpin yang adil, orang yang salah satu yang akan dinaungi di hari kiamat karena pemimpin yang adil tersebut gitu ya. Jadi pekerjaan jadi pemimpin itu tidak ringan, berat sekali, penuh pertanggungjawaban. Bahkan waktunya mungkin tersita yang sebetulnya buat keluarga dan sebagainya, dia masih memikirkan yang lain. Jadi bagaimana enggak dikasih posisi surga yang baik gitu ya kalau bisa menjadi pemimpin yang adil. Sebaliknya tentunya ya, kalau pemimpin yang enggak adil, dia juga yang pertama-tama ke neraka ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.